Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita, di mana hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dimaklumi bersama bahwa di malam hari ini seperti biasanya kita akan melanjutkan sebuah pembahasan dari kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang berjudul Manhajus Salikin, sebuah kitab yang memfokuskan pembahasan seputar fikih. Karena fikih dalam agama kita, dan sering saya sebutkan di majelis-majelis saya, kata para ulama, fikih dalam agama kita terbagi menjadi 4. Ada fikih al-ibadat, fikih yang membahas seputar ibadah seorang hamba. Dan fikih ibadah ini itu banyak cakupannya. Di antaranya pembahasan taharah, pembahasan salat, pembahasan zakat, kurban, haji, umrah dan selainnya. Pembahasan tersebut semuanya masuk dalam fikih ibadah. Fikih yang kedua adalah fikih al-muamalat. Fikih yang berkaitan tentang interaksi manusia antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini masuk dalam pembahasan atau banyak pembahasan di dalamnya. Yang pertama, jual beli, gadai menggadai, utang piutang, hadiah, wakaf, dan banyak lagi pembahasan yang masuk dalam fikih al-muamalat. Yang ketiga ada namanya fikih al-munakahat, yaitu fikih membahas seputar pernikahan atau yang semisal dengannya. Ini juga banyak pembahasan di dalamnya. Masuk di dalamnya pembahasan fikih, pembahasan talak, pembahasan al-khulud, pembahasan rujuu, pembahasan iddah, dan berbagai pembahasan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu fikih al-jinayat atau fikih al-jinayat atau al-hudud. Fikih al-jinayat yaitu fikih pembahasan seputar peradilan atau vonis hukum yang diberikan kepada pelanggar syariat. Ini masuk di dalam pembahasan hukuman ya hudud yang diberikan kepada pelaku maksiat seperti orang yang berzina, orang yang membunuh atau selainnya. Inilah yang disebut dengan 4 pembahasan fikih. Dan semuanya 4 fikih tadi itu dibahas dalam kitab-kitab yang akan kita ajarkan di malam hari ini. Dan biasanya para ulama dari masa ke masa, dari zaman Imam keempat, kemudian imam setelahnya, mereka memulai dari 4 fikih ini, mereka mulai dengan pembahasan fikih al-ibadah. Kenapa demikian? Hal itu dikarenakan yang pertama, mereka memandang bahwasanya fikih ibadah adalah sebuah keharusan yang dengannya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Maka perlu ada fikih yang mengatur, yang membahas seputar ibadah tersebut. Karena jangan sampai seorang hamba dia membahas atau dia mengerjakan sebuah ibadah, namun karena dia tidak pernah membahas, tidak pernah mempelajari fikih ibadah sendiri, membuat ibadah yang dikerjakan tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja. Kata penulis rahimahullah taala, qala wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizati ad-dallati ala risalatihi وبما جمع الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية
وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآية كبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الإخبار والأمر والنهي والله أعلم. Masih dalam kedudukan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. ومما يدل على جودة وحسن هذا الكتاب أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Di antara hal yang menunjukkan akan indahnya kitab yang dikarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di antara sudut atau perkara yang menunjukkan akan indahnya kitab yang dikarang oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, bahwa beliau membahas atau memulai kitabnya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya agama Islam itu dibangun dari 5 perkara atau 5 rukun. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian disebutkan apa keharusan atau konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, dan juga beliau menyebutkan syahadat atau konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang di sini pembahasannya. Beliau menyebutkan rukun pertama dari syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata beliau, di antara konsekuensi dan makna yang perlu diperhatikan dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan beliau dengan berbagai mukjizat-mukjizat. Jadi di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memberikan kepada beliau mukjizat. Apa itu al-mukjizat? Al-mukjizat adalah sebuah perkara yang diberikan kepada seorang nabi, dan kebiasaan tersebut itu di luar dari batas wajar, di luar dari kebiasaan manusia. Seperti misalnya Nabi SAW diberikan mukjizat keluarnya air dari jari jari beliau, dan juga Nabi SAW disebutkan bahwa beliau punya mukjizat pernah membelah bulan, dan berbagai mukjizat yang diberikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang di sini saya tekankan bahwa di antara mukjizat yang Allah berikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besarnya, kata beliau, adalah Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran ini masih kita rasakan, masih kita dapatkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang ada pada yang sampai kepada kita merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizat ad-dallati ala risalatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan beliau, telah memberikan beliau mukjizat yang menunjukkan akan kerasulan beliau. Wa bima jabalahu alaihi min al-ulum al-kamilati. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada beliau ilmu yang sempurna, wal akhlaqil aliyati. Tidak sampai di situ, beliau sallallahu alaihi wasallam telah diberikan mukjizat, telah diberikan ilmu yang sempurna, dan juga beliau memiliki akhlak yang sangat indah, akhlak yang sangat mulia. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad telah berada di atas perangai akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat mulia. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah SAW, jadi dinyatakan pada diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah, ada panutan yang sangat baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tidaklah beliau dijadikan sebagai panutan, sebagai ikutan, sebagai figur yang indah, kecuali karena beliau sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak-akhlak yang mulia. Makanya seorang hamba itu dituntut untuk mencontoh beliau dari banyak hal. Yang pertama, dia mencontoh Rasulullah SAW dari ibadah-ibadah yang beliau syariatkan, dan juga dia mencontoh ilmu yang beliau SAW ajarkan kepada kita. Dan lebih hebatnya lagi, atau yang terakhir, seorang muslim juga dituntut untuk mencontoh akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Namun sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, wala yata'addab wala yatakhallaq bi akhlaqi Rasulullah SAW illa liman yaqtada bi Rasulullah SAW wa amana billahi wal yawmil akhir.
Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil akhlak dan beradab dengan adabnya Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan kecuali bagi orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah dan benar keimanannya kepada hari akhirat. Makanya itu tadi dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala bimashtara alaihi dinuhum min al-huda, dan apa saja yang mencakup dari agama beliau berupa petunjuk. Nah, misalnya itu untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, karena dalam petunjuk yang beliau ajarkan kepada kita itu terdapat rahmat, terdapat kemenangan, terdapat berbagai kebaikan untuk seorang hamba. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul la'allakum turhamun." Dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Jadi diperintah untuk mentaati Rasulullah SAW dalam segala hal. Apakah ilmunya beliau, apakah ibadahnya beliau, apakah petunjuknya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, apa hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencontoh beliau? La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa in tuti'u tahtadu, jika kalian mengikuti Rasulullah SAW, maka sungguh kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat, dan juga seorang itu harus mengikuti rahmat, ya, dari rahmat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, wal haqqi, dan juga mengikuti kebenaran beliau, wal masalih diniyah wa dunyawiyah, dan juga dia harus mengikuti maslahat agama dan juga maslahat dunyawiyah. Wa ayatuhum kubra, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, beliau menyebutkan secara umum bahwasanya Nabi SAW didapatkan atau diberikan al-mu'jizat. Ini mukjizat, bahasa mukjizat ini adalah sebuah perkara yang di luar kebiasaan dan khusus diberikan kepada para nabi dan para rasul. Jelas? Namun kalau seandainya ada sebuah perkara, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang saleh, para wali, apakah dari zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, atau imam atau ulama setelahnya, ini bukan lagi dikatakan mukjizat, tapi dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya karamah. Inilah karamah, dan karamah ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Aqidah Al-Wasithiyah, merupakan akidah yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita itu harus meyakini akan adanya karamah yang Allah berikan kepada para wali dan orang-orang saleh. Dan kita lihat kisah para ulama dari masa ke masa, dari zaman sahabat, kemudian ulama-ulama setelahnya, kita akan dapatkan bahwasanya mereka ini mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan sebuah perkara yang perkara ini di luar dari kebiasaan manusia, di luar dari kebiasaan manusia. Nah, sini saya ingin sampaikan juga kepada kawan-kawan sekalian bahwa terkadang banyak orang menyalahpahami atau salah paham memahami terkait al-karamah ini. Mereka mengatakan bahwa al-karamah ketika sudah diberikan kepada seorang, itu menunjukkan akan kebenarannya, akan kemuliaannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Idza ra'aita rajulan yamshi 'ala al-ma' fala taqulhu annahu 'ala al-haqqi hatta tarahu am annahu 'ala kitabillahi wa 'ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw 'ala ghairihi atau kama qala rahimahullah taala." Kata beliau, apabila engkau melihat ada seorang yang berjalan di atas air, ini kan keluar dari kebiasaan, ya tidak? Kata beliau, apabila engkau melihat ada seorang yang berjalan di atas air, maka jangan serta-merta engkau mengatakan si fulan ini berada di atas kebenaran. Jangan sampai engkau melihat perkaranya, apakah si fulan tersebut, apakah orang tersebut mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak semua perkara yang di luar dari kebiasaan yang dimiliki oleh seorang hamba terus dijadikan sebagai bentuk kemuliaan kepadanya. Tidak. Jadi nanti dikatakan karamah kalau orang tersebut mempunyai pemahaman yang benar, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Baik kata beliau ayatul kubra, hadzal Qur'an azim, itu di antara mukjizat yang paling besarnya. Maka ini secara mutlak sepakat para ulama bahwasanya mukjizat yang terbesar memberikan kepada Rasulullah SAW adalah Al-Qur'anul Azim bima fihi min al-haqqi min akhbar. Kenapa Al-Qur'an dijadikan sebagai mukjizat yang paling besar? Ini saya bahas dulu ya. Nanti pembahasan tentang fikih ini masih dalam muqaddimah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Kenapa Al-Qur'an ini dijadikan sebagai mukjizat yang paling besar? Yang pertama kata beliau, yang pertama karena di dalam Al-Qur'an Al-Karim terdapat kebenaran dari berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya. Jadi bisa dipastikan apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah kabaran, apakah berupa berita tentang orang-orang terdahulu ataukah berita-berita yang akan terjadi pada hari kiamat kelak, maka semua berita tersebut murni kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Dalam ayat yang lain, "Wa man asdaqu minallahi qila." Dan siapakah yang paling jujur ucapannya dari ucapan Allah Subhanahu wa taala? Dan siapakah yang paling baik ucapannya seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala? Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah." Sesungguhnya hadis atau ucapan yang paling jujur, ucapan yang paling benar adalah Al-Qur'anul Karim. Itu sudut yang pertama yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah mukjizat yang paling besar. Kemudian yang kedua, karena dalam Al-Qur'anul Karim terdapat hukum-hukum berupa perintah atau larangan yang seorang hamba itu wajib untuk mengikuti apabila diperintah, dan dia wajib untuk menghindari atau menjauhkan diri dari larangan tersebut. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau At-Tadmuriyah, sebuah kitab yang membahas pembahasan seputar takdir, beliau menyebutkan dua sikap seorang muslim. Yang pertama, pada pembahasan atau pada permasalahan al-akhbar, khabaran yang disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, apabila ada sebuah khabaran, sebuah kisah, apakah tentang umat terdahulu ataukah kejadian-kejadian atau berita-berita yang akan terjadi pada hari kiamat kelak, maka sikap seorang terkait khabaran tersebut yang pertama, dia harus meyakininya bahwa semua khabaran yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah semuanya benar, murni kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Itu sikap seorang hamba. Ada sebuah berita, dia benarkan saja. Ada sebuah khabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang berita para nabi, para rasul, tentang umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita? Membenarkan, mentasdiq, membenarkan berita tersebut. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada syak, tidak boleh ada raib. Bahkan siapa saja yang dia ragu dari pemberitaan yang Allah beritakan dalam Al-Quran, maka itu bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Jelas? Baik, kemudian yang kedua, sikap seorang muslim apabila ada sebuah larangan atau perintah, maka sikapnya dia al-imtithal. Dia mengerjakan dari segala perintah-perintah tersebut, dan apabila ada larangan, sikapnya dia menjauhi dari setiap larangan tersebut. Baik, kemudian kata penulis rahimahullah taala, faslun fil miyah. Sebelum saya menyebutkan ucapan penulis rahimahullah taala, perlu diketahui bahwa di awal pembahasan beliau menyebutkan kita tentang at-taharah. Kenapa dibahasakan dengan at-taharah atau dibahasakan dengan kita? Karena kalau dikatakan kita, maka dalam kitab ini mencakup berbagai bab-bab dan mencakup berbagai pasal-pasal. Jadi yang pertama, yang paling besarnya adalah kita. Di dalam kitab ini ada berbagai bab-bab, dan juga di dalam kitab ini terdapat berbagai pasal-pasal. Jelas? Itulah metode yang digunakan oleh para ulama. Kenapa mereka di awal pembahasan biasanya menyebutkan dengan kitab at-taharah. Seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, beliau di awal kitabnya beliau mengatakan kitab al-iman, kitab seputar pembahasan seputar keimanan. Jadi maksudnya dalam kitab tersebut ada banyak bab yang akan beliau sebutkan, dan juga banyak pasal-pasal yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Asal dari sini, ketika beliau menyebutkan kita, maksudnya ini isyarat bahwa setelahnya akan ada bab-bab dan juga akan ada pasal-pasal yang akan disebutkan.
Kenapa disebutkan kitab? Kenapa tidak langsung disebutkan judulnya saja? Pembahasan seputar taharah saja. Tidak usah disebutkan kitabnya, tidak usah disebutkan babnya, tidak usah disebutkan pasal-pasalnya. Apa faedahnya? Faedahnya disebutkan oleh Syekhuna Abdul Rahman Al-Adili rahimahullah taala. Kata beliau, para ulama ketika mereka menulis kitab-kitab ilmiah, apakah kitab akidah, atau kitab fikih, atau kitab muamalah, atau kitab adab, mereka menyebutkan dengan kitab, mereka mendahulukan dengan kitab tansyihan li talibin ilmi, sebagai bentuk dorongan dan motivasi kepada penuntut ilmu. Karena kalau seandainya sebuah kitab tidak ada kitab, maksudnya sebuah kitab ya, tidak dituliskan kitab, tidak ada bab-babnya, tidak ada pasal-pasalnya, ini akan membuat manusia itu akan bosan mempelajari sebuah bidang ilmu. Dan ini ternyata sesuai dan sejalan dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita dapat Al-Quranul Karim, Al-Quran itu tersusun dari apa? Tersusun dari apa? Juz-juz. Tersusun dari apa? Surah-surah. Apa maksudnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sekaligus Al-Quran tanpa ada surah, tanpa ada juz, tanpa ada hizb? Kenapa? Supaya memberikan motivasi kepada orang yang membacanya, orang yang menghafalkannya. Karena kalau dia sudah masuk di juz pertama, itu akan mendorongnya, memotivasi dirinya untuk masuk di juz 2 dan seterusnya. Kalau dia sudah masuk selesai di surah Al-Baqarah, maka akan memberikan motivasi kepadanya untuk masuk di surah Ali Imran. Demikianlah. Jadi disebutkan kitab-kitab, disebutkan pasal-pasal dan bab-bab, ini memberikan motivasi kepada orang yang mempelajari kitab tersebut. Tidak sampai sini. Baik, kata beliau rahimahullah taala, fasl. Jadi ada kitab, ada pasal. Faslun fil miyah, pembahasan seputar air. Wa amma salat. Topik. Bisa dibaca? Itu ada dua bacaan ya. Ada dua bacaan. Nabi SAW mengatakan la yaqulu salatan bi ghairi, bisa dibaca tahu, bisa dibaca tuhu. Kama qala Syekhuna Abdul Rahman Al-Adili rahimahullah taala. Kata beliau, pasal seputar tentang air. Adapun salat, maka dia mempunyai syarat-syarat dan telah berlalu bahwa di antara syaratnya, kata beliau yang pertama adalah at-taharah. Syarat yang pertama yang paling mendasar dari salat tersebut adalah at-taharah. Baik. Di awal kitab tadi, penulis rahimahullah taala menyebutkan tentang makna dari syahadatain. Sekarang di sini beliau menyebutkan tentang salat. Adapun salat kata beliau, maka dia mempunyai syarat-syarat, dan di antara syarat sah salat adalah yang pertama at-taharah, yaitu seorang bersuci, dan bersucinya ada dua bentuk. Apakah dia bersuci dari hadas atau dia bersuci dari khabath atau dari najis. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah salatan bi ghairi tahur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa adanya tahur, tanpa adanya bersuci. Kalimat salat di sini mencakup segala hal. Apakah salat sunnah, apakah salat wajib, apakah salat duha, apakah salat witir, apakah salat manam, ataukah salat rawatib, semua salat mencakup di dalamnya. Dan ini ucapan jumhur al-ulama. Apa itu jumhur? Mayoritas para ulama. Baik, di sini saya akan memberikan istilah-istilah. Kalau saya mengatakan jumhur ulama, artinya mayoritas para ulama. Nah, sekarang di sini makna salatan itu mencakup segala salat, baik salat wajibnya atau salat sunnahnya. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Sebab ada para ulama, ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa salat di sini tidak termasuk dalamnya salat jenazah. Dan mereka memandang bahwa salat jenazah itu tidak disyaratkan seorang untuk berwudu terlebih dahulu atau bertaharah terlebih dahulu. Bahkan mereka mengatakan boleh-boleh saja seorang bertayamum walaupun ada air untuk salat jenazah. Ini bisa dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Adili rahimahullah taala bahwa yang benarnya adalah bahwa salat di sini mencakup segala hal, mencakup segala salat, apakah salat wajibnya atau salat sunnahnya. Tidak akan diterima salat hamba sampai dia bersuci terlebih dahulu.
Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW yang telah disebutkan tadi, telah disebutkan di pertemuan sebelumnya. Nabi SAW mengatakan, la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat di antara kalian. Jadi diglobalkan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat di antara kalian apabila dia berhadath sampai dia berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya salat di sini mencakup segala hal, apakah salat wajib atau salat sunnah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, Rasulullah SAW mengatakan la yaqbalu salatan bighairi tahur. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, barang siapa yang dia tidak bersuci dari hadath akbar dan hadath asghar dan najasah, maka tidak ada salat baginya. Jadi dimungkinkan oleh banyak para ulama akan tidak sahnya bagi orang-orang yang mengerjakan salat sementara ada pada tubuhnya ada hadath, apakah hadath asghar ataukah hadath akbar ataukah ada najasah pada tubuhnya atau pada tempat yang dia mengerjakan salat tersebut. Jadi dimungkinkan banyak ulama yang memungkinkan akan kesepakatan hal tersebut, bahwa orang yang dia mengerjakan salat kemudian ada hadath pada tubuhnya ataukah ada hadath atau ada najis pada tubuhnya, maka ini tidak ada salat baginya menurut kesepakatan para ulama. Baik, kata beliau wa taharatu ma'an. Perhatikan, beliau di sini menyebutkan sebuah kaidah. Kaidah ini beliau jadikan sebagai masail. Apa kaidah itu? Yang pertama, at-taharatu ma'an. Bersuci itu ada dua bentuk. Yang pertama, ada at-taharatu bil ma'. Ada bersuci dengan air, dan ini yang paling mendasar. Baik, para ulama menyebutkan bahwa memang pada dasarnya seorang itu diperintahkan dia bersuci, apakah dia bersuci dari hadath atau dia bersuci dari najas, maka paling dasarnya dia bersuci dengan air. Nanti kalau tidak ada air, baru dia diperbolehkan untuk bersuci dengan hal-hal yang lain, seperti dia bersuci dengan pasir, tayamum, atau kalau bersuci seperti dia istijmar adalah bersuci dari buang besar dengan bebatuan atau dengan kayu misalnya. Ini kata beliau taharatu bil ma'i wa hiya al-asl. Ini kaidah umum. Jadi sepakati oleh para ulama bahwa yang namanya bersuci dengan air itu menjadi hukum asal dari pembahasan at-taharah, dan seorang tidak boleh berpindah dari air menuju yang lain kecuali apabila air tersebut sudah tidak ada, atau misalnya seorang tidak mampu menggunakan air ketika dia bersuci. Jelas? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila kalian tidak mendapati air, ini dipersyaratkan bagi siapa saja yang tidak mendapatkan air, maka boleh baginya untuk bertayamum. Jadi kalau selama masih ada air, maka seorang harus menggunakan air tersebut untuk bersuci. Jelas? Atau misalnya juga seorang dia mendapati air, ada air di sekitarnya, di rumahnya, di kamarnya, di masjid misalnya. Namun misalnya dia tidak mau menggunakan air, apakah karena penyakit pada tubuhnya, dan kalau dia menggunakan air, maka itu akan menghambat proses penyembuhan sakitnya. Maka ini kata ulama, dia dimasukkan dalam hukum orang yang tidak mendapatkan air. Adimul ma', alladhi yafqidul ma', dia tidak mendapatkan air, sama hukumnya, dengan catatan dia punya penyakit yang kalau dia menggunakan air ketika dia bersuci, maka air tersebut akan memperlambat proses penyembuhannya. Atau kalau dia menggunakan air ketika dia bersuci, maka itu akan memudaratkan bagi dirinya. Oleh karenanya para ulama memberikan fatwa bahwa barang siapa yang dia tinggal di sebuah lingkungan, sebuah tempat yang begitu dingin, dan dia junub di malam hari, dan sangkaan besarnya kalau dia mandi dengan air maka akan sakit dia. Maka di sini para ulama memberikan fatwa akan bolehnya dia bertayamum. Hakada kama afta ba'd ulama. Demikianlah difatwakan oleh para ulama, tapi dengan catatan. Yang pertama, dia memang tinggal di tempat yang dingin sekali. Iya, yang cuma dingin sedikit. Sudah tayamum ini. Saya sudah junub dari mana? Tidak bisa. Ini tidak boleh.
Seperti kita di Yaman itu ya, seperti di Ma'bar itu di Ma'bar kalau kita mencermati dan saya pernah dengar itu bisa sampai 6 derajat Celcius. Iya, 6 derajat Celcius itu dinginnya luar biasa itu. Kalau mandi orang bukan main, bisa membeku. Iya. Jadi dengan catatan tadi, seorang yang tinggal di tempat yang begitu dingin, yang ekstrim, dinginnya, kemudian kalau dia menggunakan air, dugaan besarnya maka itu akan memudaratkan tubuhnya, akan membuat sakit tubuhnya. Maka di sini para ulama diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Tapi pada dasarnya kembali lagi pada pembahasan bahwa hukum asal seorang bersuci itu dengan air. Ini sepakat para ulama. Wahiyal asal ini hukum asalnya kata beliau. Kemudian kata beliau menyebutkan sebuah kaidah lagi, fakullu ma'in nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi fa huwa tahur. Maka setiap air yang turun dari langit ataukah air yang mengalir dari bumi, maka dia adalah suci dan mensucikan. Ini bahasa penulis dijadikan sebuah kaidah oleh para ulama bahwa yang pertama, setiap air yang turun dari langit, air yang turun dari langit ataukah air yang mengalir dari bumi, maka air sungai, apalagi bukan selokan itu, jangan selokan itu kotor, ya. Jangan dikira selokan itu mengalir, oh salah, Jadi maksudnya yang mengalir dari bumi seperti sungai, seperti pantai, apa yang semisal dengannya. Kata beliau, fahuwa tahur, maka ini suci dan mensucikan. Jelas? Baik. Saya sebutkan sebuah perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Para ulama ada sidang pendapat di kalangan mereka dalam pembagian air tersebut. Ada yang membagi air menjadi 3 bagian, ada yang membagi air menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada yang mengatakan ada air yang dia suci lagi mensucikan. Dia air, dia suci pada zatnya dan dia mensucikan orang lain, mensucikan bagi siapa saja yang bersuci dengannya. Jelas? Ini jenis yang pertama ini, pembagian yang pertama ini masuk di dalamnya seperti air hujan, air sungai, air yang ada di rumah kita, atau air laut. Air laut itu seperti orang kan, ya, yang kesuciannya dan dia dan seorang diperbolehkan Allah untuk bersuci dengannya. Ini pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua, ada namanya air, dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Tidak bisa mensucikan. Ada air, dia suci pada zatnya, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti air apa? Air kopi, air susu, air apa lagi? Air teh. Kemudian lagi jenis air. Jadi sepakat para ulama yang tidak boleh seorang bersuci dengannya. Jelas? Baik. Jenis yang ketiga ada yang air yang najis. Air yang najis ini yang juga sepakat para ulama yang tidak boleh seorang bersuci dengannya. Baik, dikatakan oleh Syekh guru kami Syekh Al-Rahman Al-Adil Rahimahullah bahwa air itu cuma terbagi menjadi 2. Kalau bukan dia air suci mencucikan, maka dia air yang najis. Jelas? Ini dikatakan oleh guru kami Syekh Al-Rahman Al-Adil Rahimahullah bahwa air itu cuma terbagi menjadi 2. Ada air yang suci mensucikan dan ada air yang najis. Jelas? Baik. Kenapa demikian? Karena setiap air yang turun dari langit itu dikatakan suci mensucikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian air dari langit. Ini turun air sekarang ya. Hujan sekarang. Baik. Air yang turun sekarang itu sepakat para ulama akan kesuciannya. Walaupun dia mengenai benda-benda misalnya sudah mengenai atap, sekarang permasalahan seperti misalnya kalau seandainya seorang menada sebuah tempat di bawah turunnya air, namun ternyata air tersebut mengenai sebuah benda apakah atap rumah atau kaseng atau yang lainnya dan terkumpul air di situ, apakah seorang boleh menggunakan bersuci dengannya? Boleh tidak orang bersuci dengannya? Boleh. Karena jangan sampai kotor. Juta. Ternyata rincian.
Sekarang yang bisa mengetahui ada najis atau tidak siapa? Baik, nanti akan masuk pembahasannya. Dan masuk pembahasannya disebutkan oleh penulis dalam bentuk kaidah. Nanti akan kita sebutkan juga. Kata beliau, "Fakullu nazal, fakullu ma'in nazala minas sama." Yang penting dipahami dulu bahwa setiap air yang turun dari langit, maka hukumnya dia suci lagi mensucikan. Jelas? Kemudian yang kedua, "Naba'a minal ardi," atau dia mengalir dari bumi, maka kata beliau dia adalah suci dan mensucikan. Yutahhiru minal ahdathi. Baik, kata beliau, yutahhiru minal ahdathi, dan air tersebut, apakah air yang turun dari langit atau air yang mengalir dari bumi, itu semuanya suci dan bisa digunakan untuk bersuci dengannya. Bisa menghilangkan hadath, wal akhbath, dan bisa menghilangkan najis. Walau taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu. Walaupun air tersebut, yaitu air yang turun dari langit tadi, air hujan, ataukah air yang mengalir dari bumi, sudah berubah warnanya, sudah berubah rasanya, atau sudah berubah baunya. Jadi setiap ada air hujan tadi turun ke bumi kita tadi dan mengendap beberapa hari, ternyata setelah dia mengendap berubah rasanya, atau berubah warnanya, atau berubah baunya, bisa dipakai bersuci? Bisa dipakai bersuci? Bisa dipakai bersuci. Jadi kata beliau, semua air yang tadi, kalau walaupun berubah warnanya, berubah rasanya, ataukah berubah baunya, selama yang membuat dia berubah bukan sesuatu yang najis, tapi sesuatu yang tahir, sesuatu yang suci. Ingat, dengan catatan, apabila air tersebut dia berubah, air hujan tadi kita tampung dan mengendap berapa hari, ternyata selang berapa hari kita diamkan berubah warnanya, atau berubah rasanya, atau berubah baunya. Tapi ingat, yang berubahnya bukan sesuatu yang najis, bukan kotoran hewan, tapi yang berubahnya adalah sesuatu yang bersih, yang tahir, yang suci, seperti pasir, atau dedaunan, atau rumputan, atau yang semisal dengannya. Kata beliau, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yunajjisuhu syai'." Ini semuanya kata beliau semuanya adalah tahir, bisa dipakai untuk bersuci, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu adalah suci lagi mensucikan. La yunajjisuhu syai', dan dia tidak bisa najis dengan sesuatu apapun. Ini ada hadis yang semisal dengan ini, dengan tambahan wa in taghayyara rihuhu wa ta'muhu aw launuhu. Walaupun tambahan tersebut dikatakan lama oleh sebagian oleh kebanyakan ulama hadis, namun di sini saya berikan catatan penting kepada antum semuanya, bahwa terkadang seorang penulis atau seorang imam menyebutkan hadis yang lemah dalam kitab-kitab mereka. Mereka menyebutkan sebuah hadis yang lemah, namun mereka tetap mengamalkan hadis yang lemah tersebut. Dari sini saya memberikan catatan kepada antum semua bahwa tidak semua hadis yang lemah itu bisa ditolak secara bermartabat. Terkadang ada sebuah hadis yang lemah, namun para ulama sepakat akan benarnya, akan bolehnya mengamalkan hadis tersebut. Jelas? Dan itulah yang dialami, yang dikerjakan oleh banyak dari ulama al-muhadditsin. Mereka menyebutkan kitab-kitab hadis yang dhaif dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka mengamalkan hadis dhaif tersebut. Namun perlu diperhatikan juga, yang dimaksudkan dengan hadis yang dhaif tersebut adalah hadis yang dhaif tidak terlalu keras dhaifnya. Tidak terlalu keras, tidak terlalu berbahaya dhaifnya. Sebab yang namanya dhaif, yang namanya kelemahan pada hadis itu kan beraneka ragam. Ada dhaif, ada lemah yang begitu parah. Ada dhaif yang bisa dikuatkan dan bisa diamalkan kandungan maknanya. Jelas? Baik, sama seperti di sini. Jadi walaupun saya katakan tadi, sesungguhnya air tersebut adalah suci lagi disucikan, dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa membuatnya najis. Jelas? Walaupun berubah warnanya, walaupun berubah aromanya, walaupun berubah rasanya, jelas? Ini tambahan itu tambahan berasal dari hadis yang dhaif. Namun bersama demikian para ulama telah sepakat akan bolehnya mengamalkan hadis tersebut. Jelas? Jadi menjadi faedah kepada kita bahwa tidak semua hadis yang dhaif itu bisa ditolak secara bertahap.
Jelas? Apalagi misalnya dalam pembahasan fadhail al-a'mal, dalam pembahasan keutamaan-keutamaan ilmu, itu para ulama yatasahhalun fi naqlihi wal 'amali bihi. Dalam pembahasan fadhail al-a'mal dan keutamaan-keutamaan beramal, jelas? Itu para ulama bermudah-mudahan dan tidak terlalu ketat dalam menolak hadits-hadits dhaif. Sekarang mereka bergampang-gampang dalam menerima hadits-hadits seputar fadhail al-a'mal. Jelas? Itu dikerjakan oleh Imam An-Nawawi, dikerjakan oleh Imam Ahmad, dikerjakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, dikerjakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah taala. Tiga imam ini, perhatikan, tiga imam ini, Imam Ahmad, Imam Ibnu Mubarak dan Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah jami'an, mereka menulis sebuah kitab yang judulnya sama, Kitab Az-Zuhud. Dan kalau kita mencermati kitab Az-Zuhud Imam Ahmad, Imam Abu Hatim, Imam Ibnu Mubarak, kita akan dapatkan hadits-hadits yang dhaif. Namun kenapa mereka sebutkan? Kenapa mereka sebutkan? Itu kan masuk dalam pembahasan fadhail al-a'mal. Jelas sama seperti di sini. Karena ini walaupun hadisnya hadits dhaif, namun para ulama tidak bersepakat untuk mengamalkan hadis dhaif tersebut. Namun perlu saya tekankan di sini juga bahwa yang dimaksudkan hadis yang dhaif yang boleh diamalkan adalah hadis yang tidak terlalu keras hadisnya, atau hadis tersebut ada pendukungnya berupa kaidah-kaidah umum dalam syariat, atau pendukungnya dari hadits yang sahih. Jelas? Karena kalau kita buka juga pintu ini secara luas, ini akan merusak agama ini. Sebab tidaklah masuk sebuah bid'ah, khurafat, kesyirikan dan berbagai kerusakan yang lainnya masuk dalam agama kita, melainkan dari jalur apa? Dari jalur hadits-hadits yang dhaif yang masuk kepada kita. Jelas? Baik. Kata beliau rahimahullah taala bahwa Ahlus Sunnah wa huwa sahih, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah dan hadis-hadis yang sahih. Kata beliau, "Fa in taghayyara ahad awsafihi bi najasatin fa huwa najisun yajibu ijtinabuhu." Ini sudah masuk ya? Masuk. Baik, sedikit lagi, tinggal sedikit. Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Karena saya sudah berazam dan bertekad, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita seluruhnya. Dari setiap kitab yang saya akan ajarkan, insyaallah saya akan mengkhatamnya biidznillah taala. Makanya semuanya saya harapkan bersabar, ya, 30 menit, 40 menit, ya, supaya kita bisa mengkhatamkan kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Baik, kata beliau rahimahullah taala, "Fa in taghayyara ahad awsafihi bi najasatin." Perhatikan. Jadi air tadi pada dasarnya apa? Dia suci dan mensucikan, sepakat para ulama. Jelas? Walaupun berubah tiga sifatnya, rasanya, baunya, atau warnanya. Ingat, yang berubah tersebut adalah sesuatu yang tahir, sesuatu yang suci. Maka boleh seorang bersuci dengannya. Namun kalau seandainya air tadi, air yang suci tadi, dan berubah satu dari tiga sifatnya, apakah baunya, rasanya, warnanya, yang berubahnya tersebut adalah sesuatu yang najis. Nah, kata beliau, inilah kaidahnya. Fa in taghayyara ahad awsafihi. Namun kalau seandainya telah berubah satu dari tiga sifatnya tadi, air yang suci tadi, dan berubah satu dari tiga sifatnya, dan yang berubahnya adalah sesuatu yang najis, fa huwa najisun yajibu ijtinabuhu. Maka dia, air tadi, sudah berubah menjadi najis dan wajib untuk ditinggalkan. Tidak boleh lagi seorang menggunakan air tersebut. Jadi inilah jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi kalau seandainya air yang turun dari langit tadi dan kita sadar, namun ternyata air tersebut mengenai suatu benda, apakah mata atau yang lainnya, berubah warnanya, boleh digunakan? Karena yang merubahnya bukan sesuatu yang najis, Pertanyaan kedua, muncul perempuan, kalau seandainya ada kotoran di atas, ada kotoran misalnya, ada seng misalnya, paham ya? Jadi kan air itu ada tempat turunnya, tidak bisa langsung, atau terkadang misalnya kalau ada air di bawah seng itu, otomatis dia mengenai seng juga. Sekarang muncul keraguan, kalau seandainya seng tersebut ada najisnya, ada kotorannya, nah ini dia. Ini masuk dalam pembahasan yang disebut oleh penulis rahimahullah taala, wal aslu fil asya'i at-taharah wal ibadah. Kaidah selanjutnya bahwa hukum asal dari setiap perkara adalah yang suci dan boleh untuk digunakan.
memang dia sudah berubah warnanya. Nah, keraguan seperti ini tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-yaqinu, Ustaz Umar, apa kaidahnya? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tersebut tidak bisa hilang karena hanya keraguan. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa airnya adalah air yang suci, muncul keraguan, ragu-ragu, apakah ini air yang najis, apakah ini air sudah kena kotoran, apakah air ini demikian. Bagaimana hukumnya? Dia tinggalkan keraguannya dan dia tetap beramal dengan keyakinannya. Jelas sampai di sini? Baik, yang terakhir sedikit lagi. Fa idza syakka al-muslim fi najasati ma'in aw thawbin aw buq'atin aw ghayriha fa huwa tahir aw tayaqqana tahara wa syakka fi al-hadath fa huwa tahir li qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ar-rajul yakhayyal ilayhi an yajid shay'an fi as-salati la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajid rihan muttafaqun alayhi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.